Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari Matan An-Nubdah di fiqh Imam Syafi'i, di dalam fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, buah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih dalam Sholatul Jumu'ah, hukum-hukum seputar sholat Jumat. Iya. Maka Syekh Abdurrahman rahimahullah mengatakan, wa tajibu 'alal hurril mukallaf sholatul jumu'ah wa yahrumu 'alaihi tarkuha wal istighalu anha walau muhtarifan aw faqiran aw muhtajan wa la yajuzu lahu as-safaru min baladiha yaumal jumu'ah illa li baldatin ukhra tusalla fiha al-jumu'ah. Wa man taraka jum'atan wahidatan walau qala usalliha dhuhra yuqtalu haddan kaman taraka salatan mafrudatan bila udrin. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa tajibu 'alal hurril mukallaf salatul jumu'ah, dan wajib atas setiap muslim yang merdeka dan mukallaf. Mukallaf adalah seorang yang akil, yang berakal dan sudah balik. Ya, wajib atas mereka ini, ya, bagi setiap muslim merdeka, akil balik, ya, kemudian laki-laki dan dia mukim, tidak sedang safar, serta dalam kondisi sehat, wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Ya. Dan tidak wajib kecuali atas orang-orang yang disifatkan dengan sifat-sifat tadi. Ya. Maka tidak masuk di dalamnya orang kafir. Ya. Karena orang kafir tidak akan diterima amalnya meskipun dia beramal, ya, sampai dia berhenti dari kekafirannya. Nah, kemudian hamba sahaya atau budak, ya, tidak wajib baginya sholat Jumat. Demikian pula anak kecil dan orang gila, ya, tidak wajib bagi mereka Jumatan, serta wanita, musafir dan orang yang sakit, ya, dengan sakit yang membuat dia berat untuk menghadiri sholat Jumat. Ya. Maka bagi orang-orang ini tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, lakinnal marida idza hadara mahalla iqamatil jumu'ah fi waqtiha wajabat alaihi. Akan tetapi orang sakit, ya, ketika sakit itu datang pada saat dia berada di masjid, ya, yang dia akan menegakkan sholat Jumat di situ, maka wajib bagi dia untuk
tetap bertahan di situ untuk sholat Jumat. Ya, tidak boleh dia berpaling darinya sebelum dia melaksanakan sholat Jumat, kecuali kalau dia sudah merasakan sakit yang begitu berat sehingga sulit bagi dia untuk menunggu, ya, maka dibolehkan bagi dia dan udzur bagi dia untuk boleh, ya, pergi berobat atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian kata beliau, wa yahrumu alaihi tarkuha, dan haram bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan sudah kita sebutkan nas-nas, ya, dalil-dalil yang berisi ancaman orang yang meninggalkan sholat Jumat. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man taraka thalatha jumu'at, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan, tahawunan, karena menyepelekannya, khatamallahu ala qalbi, maka Allah akan menutup hatinya. Ya. Kemudian juga wal istighalu anha, dan haram bagi dia, ya, bagi orang yang wajib untuk sholat Jumat, untuk menyibukkan dirinya dengan hal yang lain selain sholat Jumat itu pada waktu ditegakkannya sholat Jumat. Ya, walau muhtarifan, walaupun dia sedang dalam pekerjaannya. Ya, seorang yang misalnya dalam pekerjaannya dia sebagai tukang kayu, tukang bangunan atau yang lainnya, ya, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Ya, untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Nah, au faqiran au muhtajan, atau dia orang yang fakir. Ya, kemiskinan bukan menjadi penghalang untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Au muhtajan, atau dia orang yang butuh untuk melakukan jual beli misalnya, ya, tidak ada udzur bagi dia. Ya, sekalipun dia berada dalam suatu ibadah, ya, atau dia sedang menuntut ilmu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Ya, terlebih ketika sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat itu. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa setiap akad jual beli, ya, yang dilakukan di hari Jumat, pada saat azan Jumat sudah berkumandang, khatib sudah naik mimbar, dan sholat Jumat belum selesai, maka haram bagi dia untuk melakukan jual beli. Tidak boleh, ya, karena Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Ya, wadarul bai', kata Allah, tinggalkan yang namanya jual beli pada saat azan Jumat sudah berkumandang. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan dimakruhkan kata para ulama, ya, untuk menyibukkan diri dengan urusan selain Jumat sebelum azan, yakni pada saat sudah zawal, sudah masuk waktu sholat Jumat, meskipun azan belum berkumandang misalnya. Ya, misalnya azannya agak sedikit lambat, tapi waktu sholat Jumat sudah masuk, sudah waktu zawal. Ya, zawal itu waktu tergelincirnya matahari, ya, dari tengah langit kemudian mengarah sedikit aja ke barat. Nah, itu namanya waktu zawal. Itulah waktu sholat duhur, dan itu pula waktu sholat Jumat. Nah, ketika datang waktu zawal itu, maka tidak boleh untuk seseorang menyibukkan diri dengan hal yang lain kecuali persiapan untuk mendatangi sholat Jumat. Persiapan untuk mendatangi sholat Jumat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan disunnahkan bagi dia untuk bersegera mendatangi Jumat di waktu-waktu yang mulia. Dan sudah kita sebutkan keutamaannya. Orang yang mendatangi sholat Jumat di waktu yang pertama seperti berkorban dengan seekor onta, di waktu yang kedua seperti berkorban dengan seekor sapi, di waktu yang ketiga berkorban seperti berkorban dengan seekor kambing, ya, di waktu yang keempat ayam, di waktu yang kelima telur, dan setelahnya malaikat menutup catatannya, kemudian khusyuk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Sehingga orang-orang yang
datang setelah itu tentu tidak akan mendapatkan keutamaan tadi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, yang diharuskan bagi dia di saat dia sudah datang ke masjid, ya, maka dia menyibukkan diri dengan berzikir, qiraatul Quran, terutama surat Al-Kahfi. Ya, karena dianjurkan bagi kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian juga kasratus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak untuk bersalawat kepada nabi. Ya, memperbanyak bersalawat kepada nabi karena bersalawat di hari Jumat itu lebih utama dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ini beliau menyebutkan satu hukum yang lain berkaitan dengan safar di hari Jumat. Kata beliau, wala yajuzu lahu safaru min baladiha yaumal jumu'ah illa li baldatin ukhra tusalla fiha al-jumu'ah. Ya. Dan tidak boleh bagi seseorang yang wajib menjalankan sholat Jumat, ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi, tidak boleh bagi dia melakukan safar, perjalanan yang memakan waktu safar, yakni memakan jarak safar. Ya, tidak boleh bagi dia melakukan safar di hari itu min baladiha yaumal jum'ah. Dia safar dari negerinya, dari kota tempat dia tinggal. Ya. Dan itu mulai dari ba'dal fajri, setelah fajar sudah tidak dibolehkan safar. Illa kecuali li baldatin ukhra tusalla fihal jum'ah. Kecuali kalau dia bersafar menuju kota yang lain, yang di kota itu ditegakkan padanya sholat Jumat. Ya, berarti apa? Kalau dia safar ke hutan, ya kan, tidak ada masjid tentunya, ya, maka tidak boleh bagi dia melakukan safar di hari Jumat, ya, di wilayah atau di negeri atau di kota atau di suatu tempat yang di situ tidak menegakkan sholat Jumat. Nah, kalau dia safar ke kota yang di situ menegakkan sholat Jumat, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya diperbolehkan. Terlebih lagi, misalnya, ya, di zaman sekarang kita dapati, ya, masjid-masjid di pinggir-pinggir jalan pada saat kita melakukan safar, maka tentunya hal tersebut menjadi diperbolehkan. Nah, ini berbeda hukumnya ketika seseorang misalnya, ya, berada di suatu tempat yang dia melakukan safar, seperti tadi misalnya ke hutan, tentu tidak ada orang melaksanakan Jumatan di situ, ya, maka dia tidak boleh untuk pergi ke sana di hari Jumat. Ya, pilih hari yang lain yang memang bukan hari Jumat ketika itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan itu tadi hukumnya tidak boleh, haram. Dan makruh hukumnya melakukan safar yang seperti itu di malam Jumat. Ya. Ingat syaratnya tadi sudah kita sebutkan. Jadi para ulama menyebutkan, ya, sebagai kesimpulan, safar di hari Jumat itu hukumnya tidak boleh, diharamkan, ya. Tetapi keharamannya dengan syarat, ya. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka safar di hari Jumat menjadi boleh. Yang pertama, safarnya setelah fajar Jumat di hari Jumat. Artinya sebelum itu tidak diharamkan. Ya. Imma dimakruhkan kalau malam Jumat, ya, atau sebelumnya lagi berarti dibolehkan. Ya. Tapi kalau sudah ba'dal fajar itu menjadi diharamkan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, ya, syarat yang kedua, ya, bahwasanya tidak besar sangkaannya dia akan melakukan Jumatan di jalanan. Ya. Artinya kalau besar sangkaannya dia bisa melakukan sholat Jumat di jalan pada saat dia safar, singgah di masjid misalnya, ya, maka yang seperti itu menjadi diperbolehkan. Ya. Seperti di zaman sekarang kita mudah menemukan masjid-masjid, ya, walaupun kita sedang mengadakan safar. Ya, tentunya pada saat kita safar,
ya, menggunakan mobil misalnya, ya, kemudian singgah di masjid di pinggir jalan dan ada di situ orang-orang yang menegakkan sholat Jumat, ya, maka itu diperbolehkan walaupun dia safar di hari Jumat. Nah, syarat yang ketiga, ya, dia safarnya safar yang tidak mendesak, ya, tidak mendesak, tidak terlalu penting, ya. Dia pengen safar saja, pengen berlibur saja. Nah, ingin berlibur ke hutan misalnya di hari Jumat, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau safar yang darurat, ya, safar yang mesti dia lakukan untuk suatu perjalanan, ya, misalnya apa namanya, walaupun kebutuhan dunianya, walaupun untuk kebutuhan dunia, maka itu diperbolehkan. Maka itu apa? Diperbolehkan. Artinya yang tidak boleh ini kalau safarnya ya hanya pengen sekedar jalan-jalan, ya, tidak ada keperluan yang mendesak, ya kan, ya, kemudian dia safar di hari Jumat, maka tidak boleh, itu diharamkan. Jelas ini tiga syaratnya yang disebut oleh para ulama, ya, sehingga safar di hari Jumat itu menjadi diharamkan. Jangan sampai keliru, ya, jangan sampai langsung dihukumi safar di hari Jumat haram hukumnya, tidak begitu, ya. Tapi dengan syarat-syarat tadi. Apa tadi syaratnya pertama? Kalau setelah fajar Jumat. Yang kedua, besar sangkanya dia tidak akan bisa melakukan sholat Jumat di jalan atau di negeri tempat dia tuju. Kalau ternyata besar dugaannya bisa dia sholat, ya, Jumat di pinggir jalan atau di negeri yang dia tuju, tidak ada masalah sholat safar di hari Jumat. Dan yang ketiga apa tadi? Safarnya memang safar yang tidak membutuhkan, tidak terlalu butuh dia, ya, tidak mendesak. Artinya kalau safarnya mendesak karena ada satu keperluan yang penting, tidak harus keperluan ibadah, walaupun keperluan duniawi, keperluan bisnis misalnya, dan dia perlu safar di hari itu, ya, maka yang seperti itu diperbolehkan walaupun di hari Jumat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, para ulama menyebutkan, ya, kenapa ada sampai larangan safar di hari Jumat. Jadi karena kan tadi hari Jumat itu hari yang mulia. Hari Jumat itu ada satu ibadah yang jangan sampai kita lewatkan, itu sholat Jumat itu sendiri, ya. Sehingga kalau dia melakukan safar dan besar kemungkinannya dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, ya, dan safarnya bukan safar yang mesti dia lakukan juga, ya, maka yang seperti itu hendaknya dia, ya, bertakwa kepada Allah dan menunda safarnya, ya, di hari yang bukan hari Jumat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian wa man taraka jum'atan wahidatan, barang siapa, ini dalam madhab al-Imam Syafi'i, ya, di sini tegas hukumnya di madhab Syafi'i, siapa yang meninggalkan satu kali Jumat, ya, dia meninggalkan sholat Jumat. Nah, walaupun dia berkata usolliha dhuhra, saya akan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat. Siapa yang meninggalkan satu Jumatan ini, yuqtal, maka dia dibunuh. Maka dia dibunuh, kata Syekh Abdurrahman, ya, haddan, sebagai bentuk hukuman had. Itu dalam madhab Imam Syafi'i, yang meninggalkan satu kali Jumat dibunuh hukumnya sebagai hukuman had bagi dia, ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Tapi ingat, siapa yang melakukannya? Penguasa tentu saja. Bukan ada orang bunuh semua ini pada Jumatan ini. Bukan seperti itu, ya. Yang melakukannya adalah penguasa kalau ditegakkan syariatul Islam, ya. Ini tegas Imam Syafi'i di sini, di madhab al-Imam Syafi'i. Nah, dia dibunuh bukan karena kafir, bukan. Tetapi sebagai hukuman had bagi dia. Nah, beda kalau dia meninggalkan sholat Jumat karena mengingkari kewajibannya. Maka dalam madhab Syafi'i itu yuqtalu riddatan. Dia dibunuh karena sebagai orang murtad, ya. Dibunuh karena sebagai orang yang murtad, keluar dari agama. Baik, perhatikan bagaimana, ya, syariat atau bahkan para ulama memandang betapa, ya, pentingnya Jumatan ini, ya kan.
sampai yang meninggalkan satu kali bisa dibunuh gara-gara itu. Nah, karena dia bergampangan meninggalkannya, dibunuh kan. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sudah kita sebutkan tadi, larangan safar di hari Jumat tentunya dengan syarat-syarat tadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa syariat betul-betul menjaga ibadah sholat Jumat. Betul-betul dijaga itu ibadah sholat Jumat. Ya. Dan tidak ada hadis yang menyebutkan seperti tadi, siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat ya berturut-turut, maka Allah akan tutup mati hatinya. Tidak ada hadis yang begitu kecuali untuk sholat Jumat saja. Nah, ini menunjukkan ya betapa sholat Jumat ini sholat yang betul-betul dijaga di dalam syariat Islam. Nah, ya kata beliau, kaman taroka sholatan mafrudatan bila udrin. Ya, sebagaimana orang yang meninggalkan sholat yang diwajibkan, ya, kalau dia tinggalkan sholat yang diwajibkan, ya, maka hukumannya sama, dibunuh juga. Kata di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau dia tinggalkan bila udrin, tanpa uzur. Artinya apa? Kalau dia tinggalkan karena ada uzur, maka tentu tidak ada hukuman seperti tadi. Apa yang karena uzur itu seperti ketiduran misalnya. Ya, tidak ada yang membangunkan dia. Ya, di hari Jumat dia tidur dari pagi, bangunnya pas sore misalnya. Nah, tidak dengar sama sekali dia dan tidak ada yang membangunkan. Nah, ini uzur bagi dia. Ya, ketika dia sudah bangun, maka dia sholat apa? Sholat zuhur. Ya. Atau dia lupa misalnya, dia lupa. Ya. Sama sekali dia tidak ingat kalau itu sholat Jumat, hari Jumat ini. Maka dengan dia meninggalkan karena lupa, dia uzur. Ya. Atau orang yang dipaksa, ya, orang yang dipaksa untuk meninggalkannya karena dia diancam misalnya nyawanya akan melayang, ya, maka yang seperti ini juga uzur bagi dia. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitabnya ini. Kemudian, ya, beliau atau disebutkan juga sebagai penyempurna pembahasan ini berkaitan dengan syarat sahnya Jumatan. Ya, para ulama menyebutkan ya ada syarat-syarat sahnya sholat Jumat itu. Yang pertama, sini ada 5 disebutkan. Yang pertama, antakuna fi waqti zuhri. Sholat Jumat itu dilakukan di waktu sholat zuhur. Ya, datang waktu sholat zuhur, itulah waktu sholat Jumat. Di dalam madhab Syafi'i seperti itu. Di madhab Hambali membolehkan walaupun sebelum waktu zuhur. Ya, di madhab Hambali membolehkan sholat Jumat walaupun belum masuk waktu zuhur. Artinya qabla zawal. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat selesai dari sholat Jumat, kemudian ada sahabat yang pulang dan ternyata mereka lihat waktunya waktu zawal. Artinya Nabi ketika itu melakukan sholat Jumat sebelum pelaksanaan waktu zuhur. Ya, makanya di madhab Hambali membolehkan sebelum zuhur. Ya, tetapi di madhab al-Imam Syafi'i, ya, maka waktu sholat Jumat itulah waktu sholat zuhur. Ya, nah, tentu saja ini yang lebih hati-hatinya. Kita melaksanakan sholat Jumat di waktu sholat zuhur. Ya, nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau keluar dari waktu sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban yang lain kecuali sholat zuhur. Ya, kecuali sholat zuhur. Taib, itu syarat pertama. Waktunya adalah waktu sholat zuhur. Syarat kedua, antuqama fi baldatin fala tasihu iqamatu ahlil khiyami lil jum'ah. Dia menegakkan sholat Jumat ketika dia berada, ya, mukim di suatu tempat. Nah, maka di tempat itu dia melaksanakan sholat Jumat, sehingga tidak sah sholat Jumat bagi orang yang musafir, bagi orang yang mengadakan perjalanan, ya, yang jalan kemudian tinggal di luar di kemah-kemah, tidak ada Jumatan bagi dia. Kalau dia, ya, dalam keadaan musafir, ya, dan dapat hari Jumat karena memang mendesak bagi dia untuk safar di hari itu, ya, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali sholat
zuhur, bukan sholat Jumat. Ya, karena sholat Jumat disyaratkan dia mukim di satu negeri. Kemudian syarat ketiga, ya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Syarat yang ketiga bahwa sebagian ulama ini dalam madhab al-Imam Syafi'i juga disyaratkan padanya, ya, jamaahnya itu sampai 40 orang minimal sholat Jumat itu dilaksanakan oleh 40 orang. Yang 40 ini muslimuna balighuna uqala yukurun ahrarun mustautinun. Ya, mereka adalah muslim, balik, berakal, laki-laki, merdeka, dan dia bertempat di negerinya tersebut. Ya, mustautin di situ. Nah, baik, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan syarat 40 ini, jadi di dalam madhab al-Imam Syafi'i disyaratkan sholat Jumat itu boleh ditegakkan kalau jamaahnya 40 orang. 40 ini tidak termasuk anak yang belum balik. Kalau anaknya sudah balik, masuk. Tapi kalau belum balik, tidak masuk. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya ya ada jamaah sholat Jumat, ya, jumlahnya cuma 39 orang, ya, maka tidak ada Jumatan. Mereka semuanya sholat zuhur, ya, atau mereka pergi cari masjid yang lain untuk sholat Jumat. Nah, itu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu satu pendapat, ya. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa Jumatan itu nanti sah kalau jamaahnya 50 orang. Ya, kalau jamaahnya berapa? 50 orang. Ada yang mengatakan 15 orang sah kalau 15 orang. Nah, dan ada yang mengatakan 3 orang, dan ada yang mengatakan 2 orang minimal. Ya, 2 orang minimal. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama, ya. Adapun di dalam madhab al-Imam Syafi'i, mereka berdalilkan 40 tadi dengan hadits yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ya, yang mana Abdurrahman ini anaknya Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi. Beliau yang menuntun bapaknya ketika Ka'ab bin Malik, ya, kehilangan penglihatannya. Ya, disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya ketika beliau keluar jadi hari Jumat untuk sholat Jumat bersama bapaknya, ya, dan beliau menuntun bapaknya, maka terdengarlah azan. Ketika itu bapaknya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik itu tiba-tiba langsung berhenti. Kemudian beliau memintakan ampun untuk sahabat Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Nah, seperti itu. Tiap kali Jumatan kemudian terdengar azan, beliau langsung mintakan ampun untuk sahabat tadi. Maka anaknya merasa heran, ya, hingga beliau bertanya, "Kenapa wahai bapakku engkau melakukan hal yang seperti itu? Engkau selalu memintakan ampun untuk As'ad bin Zurarah, terlebih ketika terdengar azan Jumat." Nah, maka beliau mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku, kana As'ad awwalu man jamma'a bina bil Madinati qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai anakku, ketahuilah bahwa As'ad bin Zurarah itu yang kudoakan tadi, dialah orang yang pertama yang mengumpulkan kami untuk sholat Jumat di kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, beliau yang pertama kali mengumpulkannya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis itu, ya, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik tanya sama bapaknya, "Fakam kuntum yauma idin?" Wahai bapakku, berapa jumlah kalian ketika itu waktu melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya? Qala, bapaknya berkata, arba'una rajulan. Jumlah kami 40 orang. Jumlah kami 40 orang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini terkait jumlah 40 tadi. Nah, ada yang mengatakan sholat Jumat itu nanti sah kalau 50 jamaahnya. Kurang dari 50 tidak boleh. Mereka berdalil dengan hadis. Hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dikatakan bahwa Nabi bersabda, katanya, "Al-jum'atu alal khamsina rajula." Jumat itu
dilakukan oleh 50 orang laki-laki. Walaysa ala madunal khamsina Jum'ah, dan tidak ada Jumatan kalau jamaahnya kurang dari 50. Kalau jamaahnya kurang dari 50. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dalam Al-Kabir. Syekh Al-Albani berkata, hadis ini maudhu, hadisnya palsu, sehingga tentu tidak boleh dijadikan hujjah, hadis palsu. Nah, hadis palsu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Adapun yang mengatakan minimal 3 orang, itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berdasarkan dengan hadis Abu Darda. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Yang kata Nabi, "Ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihi mushalah illa stahwada alaihim syaitan." Tidaklah ada 3 orang di suatu kampung, ya, kemudian tidak ditegakkan sholat di tengah-tengah mereka, melainkan setan akan menguasai mereka. Artinya disyaratkan oleh Nabi di sini berapa orang? 3 orang. Dan ini sholat ini umum, termasuk di dalamnya sholat Jumat. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, pendapat Syekhul Islam ini qaulun qawi, adalah pendapat yang kuat, kata beliau. Ya. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ada yang mengatakan minimal 2 orang. Kenapa? Karena karena sholat berjamaah itu dikatakan sholat berjamaah kalau 2 orang, ya kan? Minimalnya 2 orang. Ya. Kalau lebih, maka itu mimbab afdoliyah saja. Lebih banyak lebih utama, semakin banyak semakin utama. Tapi minimalnya 2 orang. 2 orang ini sudah bisa menegakkan sholat Jumat. Salah satunya menjadi khotib dan imam, ya kan? Makmumnya 1 orang, yang dengar khutbahnya 1 orang. Ya, minimalnya 2 orang, kata menurut sebagian ulama. Wallahu alam. Ya, di dalam hal ini ya para ulama memang berbeda pendapat, ya, berkaitan dengan hal tersebut. Naam, dan sudah kita jelaskan dalil-dalilnya. Tapi kalau memang di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ini syaratnya betul-betul ketat, karena beliau menganggap tidak sah Jumatan kalau jumlahnya kurang dari 40 orang. Ya, kalau kita ikut pendapat Syafi'i, maka jelas hal tersebut tidak dibolehkan, tidak sah. Tapi kalau kita mengikuti pendapat lain, ya, maka hal tersebut diperbolehkan. Nah, kalau ikut dalil bagaimana? Ikut dalil. Nah, dalil juga berbeda juga, ya kan? Tadi kita sudah sebutkan, kalau yang 40 tadi Imam Syafi'i berdalil tadi hadisnya Ka'ab bin Malik tadi, kuat juga. Tapi hadis Syekhul Islam yang 3 orang kuat juga, ya kan? Sama-sama kuat. Nah, ini ikhwani fillah, wallahu alam, ya, dalam hal ini. Naam, berkaitan dengan pendapat para ulama di sini, hanya karena kita membahas fikihnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka kita sebutkan 40 tadi. Kita sebutkan 40 orang baru sah ditegakkan padanya sholat Jumat. Baik, kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini hal yang penting. Ya. Di dalam sholat Jumat ada khutbah Jumat padanya. Ada khutbah Jumat padanya. Nah, dan khutbah Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Dan itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya. Dan khutbah ini syaratnya ada 5. Syaratnya 5. Artinya kalau 5 ini terucap, maka khutbahnya sah. Kalau 5 ini tidak terucap, khutbahnya tidak sah. Ya, apa itu? Pertama, hamdulillahi ta'ala fihima. Harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Ya, harus mengucapkan apa? Puji-pujian kepada Allah. Kalau tidak ada puji-pujiannya, tidak sah Jumatannya. Ya, tidak sah khutbahnya. Ya. Kemudian kedua, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Bersalawat kepada Nabi. Dalam khutbah harus ada salawatnya. Minimal sekali. Minimal apa? Satu kali. Kalau tidak ada salawatnya dari awal khutbah sampai akhir khutbah, tidak ada salawatnya, tidak sah Jumatannya, tidak sah sholat Jumatnya, tidak sah khutbah Jumatnya. Yang ketiga, harus ada wasiat takwa kepada Allah. Ya, harus ada apa? Wasiat takwa kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat, ya, minimal ada 1 ayat yang dia baca, minimal 1 ayat. Ya. Tidak boleh tidak ada 1 ayat pun.
berkhutbah dari awal sampai akhir, tidak ada sebiji, satu ayat pun tidak ada dia keluarkan, tidak boleh. Dan yang kelima, harus ada doa, ya setelah khutbah yang kedua. Nah, itu mesti ada 5 ini. Jadi kalau orang misalnya tidak bisa khutbah, ya minimal 5 ini sudah dia ucapkan, maka sudah sah. Ya, ada orang berkhutbah misalnya, dia bilang alhamdulillah, berarti sudah memuji Allah kan? Ya. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat sudah. Kemudian usikum bitaqwallah, wasiat takwa. Kemudian dia bacakan ayat. Ya. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ayat yang lain. Ya, ayat yang lain. Misalnya dia baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya. Terus itu doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, sudah selesai khutbahnya. Minimal itu. Ya kan? Karena apa? Dengan itu sudah khutbah sudah sah. Tetapi makmum tidak mendapatkan apa-apa. Makmum tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Dalam artian khutbah Jumat itu disampaikan supaya kaum muslimin mendapatkan apa? Mendapatkan peringatan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan bimbingan, mendapatkan nasihat. Ya, itulah yang hendaknya dilakukan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, hendaknya ya tiap masjid itu punya orang-orang yang bisa berkhutbah kalau dalam kondisi darurat. Ya, kalau dalam kondisi darurat, ya kan? Jangan sampai tidak ada sudah yang bisa berkhutbah, akhirnya sudah bubar-bubar, ya kan? Tidak ada khotib, atau akhirnya sholat zuhur akhirnya, ya. Gara-gara tidak ada yang bisa menyampaikan khutbah. Pegang saja 5 syarat tadi, ya, maka kita bisa menyampaikannya. Antum sampaikan ya sesuatu yang antum pahami, ya, berkaitan dengan apa namanya agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sedikit, walaupun ringkas, ya, maka yang seperti itu adalah hal yang sudah mencukupi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, tentu saja terjadi perbedaan pendapat ulama yang berkaitan dengan syarat-syarat tadi. Hanya sekali lagi, kalau di madhab al-Imam Syafi'i itu berkaitan dengan Jumatan itu sangat ketat, ikhwani fiddin. Nah, artinya kalau kita Jumatan di masjid yang di situ orang-orang madhabnya Syafi'i, maka kita perlu berhati-hati. Karena ada pengalaman, ya, pengalaman dulu, bahkan kami juga pernah dulu merasakannya waktu di Makassar, kita khutbah Jumat, ya. Sebenarnya saya sudah menyebut salawat, ya, tetapi ada apa jamaah yang mengkritik, ya, Ustadz nggak bilang salawat kepada Nabi. Ya, padahal saya bersalawat, cuman waktu itu mungkin dia tidak ingat saja, karena saya salawatnya pas di khutbahnya, pas di khutbatul hajah itu, saya bersalawat. Tapi tetap dikritik hal-hal. Yang parah, ada sebagian teman kita juga khutbah Jumat di suatu kampung, ya, karena dia tidak mengamalkan 5 tadi itu, ya, ada satu yang dia kurang, akhirnya jamaahnya ulangi khutbahnya, ada yang sampai tidak sholat Jumat, mereka sholat zuhur. Nah, karena di madhab Syafi'i memang ketat dalam masalah Jumatan ini, ya, dalam masalah Jumatan. Makanya kalau kita khutbah Jumat di masjid mereka, ya, maka amalkan yang seperti ini. Karena tidak ada salahnya untuk mengamalkan apa yang tadi kita sebutkan. Karena memang hamdalah, salawat kepada Nabi, kan hal-hal yang baik. Kemudian wasiat takwa, kita ingatkan selalu wasiat takwa. Kemudian baca ayat, masa tidak ada satupun ayat yang dia baca, ya kan? Ya, kemudian berdoa, ini dari hal-hal yang hendaknya jangan sampai dilupakan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, kemudian juga yang terakhir di sini, ya, berkaitan dengan apabila sholat Jumat, ya, sangat padat manusia di situ, ya, sehingga sulit bagi seseorang untuk melakukan sholat Jumat, atau tidak mudah bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali harus berdesak-desakan, ya, sampai ada sebagian orang yang tidak bisa sujud gara-gara penuh sudah, saling berdempetan. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya, kata para ulama, ya, kalau dia misalnya sholat kemudian berdesakan tidak dapat tempat sujud, maka ada beberapa cara. Pertama, dia boleh sujud di punggung saudaranya. Misalnya dia tidak dapat tempat sujud di lantai, maka dia sujud di punggung saudaranya.
Atau yang kedua, dia berisyarat saja. Dia berisyarat ya dengan badannya membungkuk walaupun tidak sampai ke lantai. Ya. Atau cara yang ketiga, dia tunggu orang bangkit semuanya, setelah itu dia sujud sendirian. Ya, setelah orang bangkit semuanya. Ini kalau memang kondisinya ya betul-betul rapat, orang-orang jamaah membludak ya, sehingga tidak mendapati tempat. Kemudian ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan sunnatul jumu'ah, sunnat untuk sholat Jumat. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, para ulama menyebutkan tidak ada yang namanya ya sholat Jumat ya yang dikhususkan untuk qobliyahnya, tidak ada. Ya, yang ada itu ba'diyahnya. Nah, hanya saja kalau yang dimaksud dengan qobliyah ini adalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan ya sebelum Jumatan sampai khotib naik mimbar, maka itu hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh sebagian ikhwan yang kenal sunnah, ya, dia datang sholat Jumat, sebelum khotib naik mimbar dia sholat 2 rakaat salam, itu diperbolehkan, jelas ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula misalnya terhadap masjid yang di situ menegakkan azan 2 kali, nah azan pertama ya dan azan kedua. Setelah azan pertama boleh kita melaksanakan sholat 2 rakaat di situ, atau dia lebih, tapi kebanyakannya 2 rakaat saja. Bukan itu sebagai qobliyah Jumat, tetapi itu sebagai apa? Sholat sunnah mutlak saja. Nah, dan juga sholat sunnah bainal adanain, karena Nabi mengatakan ya bainal adani wal iqamah sholatun liman sya'a, antara azan atau 2 azan itu ada sholat di dalamnya ya. Nah, sehingga boleh kalau ingin melaksanakan sholat setelah azan pertama bagi masjid yang menegakkan 2 kali azan, apa? 2 kali azan. Nah, kemudian tentang ba'diyah Jumatan, maka ada 2 kaifiyat. Boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilaksanakan 4 rakaat ya. Dan ini boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah. Boleh juga 2 rakaat di masjid dan 2 rakaatnya lagi di rumah. Nah, ini ada pilihan karena memang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat, dan dalam satu riwayat beliau melakukannya 4 rakaat. Terkadang beliau lakukan di masjid, terkadang beliau lakukan di rumah, terkadang di masjid dan di rumah ya. Nah, maka kaifiyatnya luas. Siapa yang ingin sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat saja di masjid saja misalnya boleh, atau 2 rakaat di rumah saja boleh, atau dia melakukan 4 rakaat di masjid boleh, atau di rumah boleh, atau boleh juga 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah, dan itu yang paling afdolnya. Wallahu alam, karena ada riwayat yang tegas menyebutkan berkaitan dengan hal tersebut. Dan Imam Ahmad mengatakan insya'a shalla ba'dal jum'ah raka'ataini wa insya'a shalla arba'an. Jika dia mau sholat ba'dal Jumat itu 2 rakaat, dan kalau dia mau lakukan 4 rakaat juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Naam, dan ini pembahasan kita yang terakhir berkaitan dengan sholat Jumat, dan insyaallah ta'ala di pembahasan berikutnya kita akan mengkaji tentang sholat janazah. Nah, berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan janazah, insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, naktafi bihadal qadar, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.